warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku ingin sharing ke teman-teman bagaimana cara promil mandiri aku selama 1 bulan. Dan itu nanti akan aku kasih tahu vitamin apa aja yang aku minum untuk pendukung promil aku. Nah, buat teman-teman yang lagi promil, semoga bisa bermanfaat ya informasi ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti langsung di komentar. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Teman-teman, di sini sebelumnya aku mau cerita kalau aku dan Pak suami itu LDR ya. Sedangkan aku di Sumatera, Pak suami di Kalimantan. Nah, pernikahan kami baru 8 bulan setelah Lebaran 2024. Nah, ketika setelah menikah itu 5 hari setelah menikah, aku dan Pak suami langsung LDR. Nah, otomatis akan bertemu 3 bulan kemudian karena cuti dari suami itu sekali 3 bulan. Nah, setelah itu selama kita LDR itu aku belum ada kepikiran untuk promil karena baru menikah ya teman-teman. Jadi aku masih santai menikmati masa-masa setelah pernikahan dan makan seperti biasanya, dan juga belum ada olahraga, makan makanan sehat ya. Kalau ingin makan ya terserah, makan aja gitu. Nah, selanjutnya berlanjut hingga bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga setelah menikah, dan sampai pada akhirnya suami cuti pulang. Nah, dan saat itu aku dan suami itu pergi yang niatnya setelah bertemu itu niatnya pergi honeymoon gitu ya kan. Nah, qadarullah belum Allah kasih. Nah, jadi kami hanya menikmati masa-masa cuti itu pergi liburan aja gitu. Selesai cuti Pak suami, di situ aku lanjut memulai hari-hari dengan mengisi seperti jualan buket, jualan makanan gitu. Nah, saat itu pada bulan pertama aku mencoba makan makanan sehat, hanya saja kurang berolahraga. Nah, pada bulan selanjutnya di situ aku mulai untuk mencoba olahraga sehari itu minimal 30 menit. Dan itu pun jarang ya teman-teman, karena memang masih ada rasa malas itu tadi. Nah, karena selanjutnya, karena sebulan lagi, karena Pak Su mau pulang, nah di situ aku betul-betul ingin berharap Allah kasih kita titipan gitu ya, titipan buah hati. Nah, aku mulai cari-cari tahu vitamin apa yang bagus untuk promil gitu. Nah, sebelum lanjut ke minum vitamin promil yang udah aku cari itu ya teman-teman, di situ aku dikasih sama ibu aku buah zuriat. Di situ dikasih beberapa buah zuriat, cuma hanya saat itu aku minum hanya 2 biji, 2 buah zuriat yang aku rebus. 2 buah itu aku belah 2, lalu aku rebus dengan 4 gelas air sehingga airnya menyusut hingga menjadi 2 gelas. Nah, di situ aku niatkan betul-betul ingin ikhtiar ini berhasil dan Allah kasih, semoga Allah titipkan buah hati gitu. Nah, setelah itu karena aku kurang suka dengan itu, di situ aku mulai meminum vitamin yang udah aku cari-cari sebelumnya. Yang awalnya itu aku mau minum Black Morris, tapi ketika di apotik ada dokter itu menyarankan vitamin D, vitamin E, sama asam folat. Jadi 1 bulan sebelum suami cuti, aku betul-betul minum vitamin ini rutin 1 bulan hingga kami ketemu. Nah, ini ya teman-teman vitaminnya Nutrifolic. Nah, di sini
pada saat itu aku minum vitamin 3 ini rutin tiap hari. Ada yang diminum di pagi hari dan ada yang diminum pada malam hari. Nah, untuk yang aku minum malam hari yaitu Nutrifolic yang asam folat sama vitamin E-nya. Ini vitamin E ya teman-teman. Nah, jadi aku minum vitamin E sama asam folat itu pada malam hari, sedangkan vitamin D aku minum di pagi hari. Dan itu aku rutin minumnya selama 1 bulan. Aku minum vitamin, aku juga mulai menjaga pola makan. Makanan sehat, sayuran, buah, olahraga. Tetapi kalau untuk olahraga aku memang betul belum tiap hari teman-teman. Minimal sekali 2 hari aku itu ada olahraganya, pagi atau sore. Nah, selanjutnya kami itu dia minum vitamin namanya Biosan. Ini vitamin ini. Nah, Biosan ini suami minum 7 hari sebelum kita ketemu. Nah, untuk cara minumnya, suami meminum ini Biosan ini 1 kali 1 hari di pagi hari. Jadi suami habis 2 papan tablet ini ya teman-teman. Nah, alhamdulillah pada saat kita ketemu, pada saat suami cuti itu pas waktu masa subur aku. Pada saat itu aku haidnya tanggal 17 November dan selesai pada tanggal 22 November. Dan aku selesai haidnya tanggal 22 November. Nah, aku ketemu dengan suami itu pada tanggal 1 Desember. Jadi pas masa subur dengan kita bertemu. Nah, untuk ketika aku hamil dan ketika aku positif itu aku tidak tahu. Nah, dan karena masa cuti suami hanya 2 minggu, itu sampai tanggal 14, tanggal 15-nya aku masih berkegiatan aktif, jualan, ngantar-ngantar orderan online gitu. Nah, di situ aku masih belum tahu. Jadi ada suatu ketika suami ngasih tahu kalau dia itu mimpi bahwa aku lagi hamil. Karena aku penasaran, jadi pada tanggal 21 Desember aku mencoba tes pack dan hasilnya ini. Nah, itu masih alhamdulillahnya garis 2 tapi masih samar ya teman-teman. Jadi aku masih penasaran. Tanggal 22-nya aku tes lagi pada subuh. Nah, yang tanggal 21 tadi aku tesnya yang jadi siang sama pagi subuh itu hasil tesnya masih samar-samar. Jadi karena aku masih penasaran, lanjut tanggal 25-nya. Tanggal 25 aku tes lagi dan hasilnya ini. Nah, itu hasilnya positif. 18, 19, 20 itu aku sudah sakit ya teman-teman. Sakitnya itu sakit kepala. Sebenarnya kan kalau orang hamil itu nggak boleh demam ya teman-teman. Nah, ternyata karena gigi aku ada berlubang, jadi sakit kepala itu berasalnya dari sakit gigi. Nah, pada saat itu aku mengira itu bagian dari ciri-ciri hamil. Nah, di situ aku langsung tanggal 25 langsung tes USG lagi, tes pack lagi, dan hasilnya positif. Karena aku penasaran, aku langsung USG dan betulan hamil sudah 5 minggu. Nah, buat teman-teman kalau ada yang ingin bertanya boleh silahkan kita sharing di kolom komentar.
Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.